Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Beberapa jam sebelum kick off big match Super Sunday Manchester United menghadapi Arsenal, gue mau ngobrol ringan terkait dengan bagian kedua dari konferensi pers sebelum pertandingan Manchester United menghadapi Arsenal dari Erik ten Hag. Gue sudah bikin yang bagian pertamanya. Kali ini gue lihat dari manunited.com, ada bagian keduanya yang menurut gue cukup menarik. Gue angkat, gue bahas di video kali ini ya. Langsung saja ada pertanyaan, Erik, beberapa pemain ini datang dari kompetisi Liga Belanda ke Premier League dan mereka melakukannya dengan sangat bagus, seperti Luis Suarez atau Ruud van Nistelrooy. Tapi ada juga beberapa pemain lain ya, seperti Davy Klaassen yang yang mengalami kesulitan, kurang lebih demikian. Apa yang membuat Anda yakin kalau ya Anda mendatangkan 2 atau 3 pemain dari kompetisi Liga Belanda, di mana mereka ini bisa mereka capable untuk bermain di Liga Inggris? Erik ten Hag menjawab, pertama-tama, para pemain yang kita datangkan adalah pemain internasional untuk negara-negaranya, artinya memperkuat tim nasional. Kedua, mereka berperforma dengan cukup bagus di Champions League. Ketiga, ketika saya lihat individual skills dari masing-masing pemain, mereka ini saya nilai capable atau bisa untuk bermain di sepak bola dengan intensitas yang tinggi. Lisandro Martinez bisa saja pergi pada saat itu pindah ke Arsenal. Apakah dia ini merupakan transfer yang penting untuk Anda untuk membangun tim ya? Ketika membangun serangan utamanya atau memainkan bola di center back. Dijawab, iya, saya menginginkan dia. Dan saya ingin dia memainkan bola ya di daerah pertahanan, tapi juga tentang kemampuan bertahannya. Dia sangat tangguh, positioningnya juga sangat bagus. Bagaimana dia juga mengantisipasi bola-bola itu juga cukup bagus, dan dia juga bisa bekerja sama dengan bagus. Saya tahu dia bisa melakukannya, dan itu merupakan dasarnya. Dia melakukan dengan sangat baik ya, tapi dia masih bisa bermain lebih baik lagi. Lalu disinggung juga tentang manajemen di Inggris. Kadang-kadang Anda ini artinya bagaimana seorang manajer itu kan punya style manajemen masing-masing ya. Di Inggris ini disinggung oleh penanya atau wartawan. Kadang-kadang Anda ini harus merangkul para pemain, atau kadang-kadang juga Anda harus bersikap tegas kepada pemain lainnya. Ini merupakan posisi yang baru untuk Cristiano, jadi pemain cadangan. Apakah Anda pikir dia adalah pemain dengan tipe yang baik ketika merespon Anda sebagai teman atau sebagai seorang guru? Erik ten Hag mengatakan, saya akan menjadi temannya dan kadang-kadang saya akan jadi gurunya. Ini tergantung situasinya. Tapi seperti yang kita ketahui, dia tidak punya waktu pre-season ya, dan Anda tidak memiliki waktu pre-season. Ini merupakan dasarnya, especially atau khususnya di pertandingan yang kita mainkan, gaya permainan yang kita mainkan. Kita bermain sepak bola yang lain dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dan ini juga tergantung bagaimana permintaan ya, bagaimana bekerja sama, dan juga bagaimana bermain dengan posisi tertentu. Ketika Anda memegang possession ataupun juga Anda kehilangan possession. Dan di sisi lain adalah tentang fitness atau kondisi kebugaran, kondisi fisik. Nah, ini sudah selesai ya, jadi tidak banyak ternyata bagian kedua. Yang menarik menurut gua tentu saja dibahas. Pertama itu tentang pemain Belanda atau pemain yang pindah dari Liga Belanda Eredivisie ke Premier League. Ini sudah sering gue bahas. Banyak pemain Liga Belanda atau pemain yang bermain di Liga Belanda ketika pindah langsung ke Liga Premier Inggris ini bukan gagal ya, tapi kesulitan. Bahasanya mungkin kesulitan. Memang betul ada beberapa yang berhasil, Ruud van Nistelrooy, Luis Suarez,
sekarang ada Virgil van Dijk, sebelumnya ada Wijnaldum juga kan di beberapa tahun belakangan ini. Tapi kalau kita melihat tahun sebelumnya kalau gue menilai jarang yang sukses kalau pindah langsung dari Eredivisie ke Liga Premier Inggris. Bukan berarti tidak ada yang sukses ya, tapi banyak juga yang gagal. Siem de Jong contohnya, Luuk de Jong contohnya, Ruud Gullit contohnya. Arjen Robben berhasil, tapi kan pada saat itu dia ya ada juga yang berhasil ya, seperti kayak Arjen Robben ya. Memphis Depay juga tidak berhasil. Artinya memang ada yang berhasil tapi banyak juga yang gagal. Dan ternyata Erik ten Hag ini memegang kunci di keberhasilan sampai dengan sejauh ini dengan Tyrell Malacia, Lisandro Martinez yang datang langsung dari Eredivisie. Gua pikir ini merupakan kerja kolektif ya. Artinya bukan hanya seorang Erik ten Hag yang menginginkan, tapi dia juga punya perhitungan yang dihitung dengan bersama timnya dia ya. Sehingga ketika mendatangkan pemain ini, resiko pemain itu gagal sampai sejauh ini bisa ditekan. Lisandro Martinez baik, Tyrell Malacia juga oke. Sekali lagi menurut gue kuncinya adalah di Erik ten Hag. Erik ten Hag betul-betul diberi keleluasaan dan juga kekuasaan bahkan ya untuk menentukan rekomendasi pemain mana yang ingin didatangkan, sehingga manajemen pun juga bekerja dengan baik, akhirnya bisa mendatangkan pemain dengan sesuai maksud gue adalah pemainnya didatangkan, prosesnya juga oke, harga, gaji, dan lain-lain ini tidak terlalu tinggi sejauh ini ya. Kalau gue lihat Tyrell Malacia dan juga Lisandro Martinez, gue belum tahu soal Anthony karena belum dimainkan. Tapi yang jelas sekali lagi ini merupakan gaya manajemen atau gaya perekrutan yang berbeda dari musim-musim sebelumnya, di mana sang manajer diberi kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan siapa-siapa saja yang ingin didatangkan. Manajemen betul-betul membantu memfasilitasi dengan sebaik mungkin sejauh ini menurut gue, ringan amatiran ala gue. Mudah-mudahan ya Lisandro Martinez dan juga Tyrell Malacia ini karena namanya pemain sepak bola, mereka gimana-gimana kan manusia, ada naiknya ada turunnya. Sekarang mungkin lagi naik, tapi nanti ketika ada grafik turun, mudah-mudahan mereka juga siap, paling tidak secara mental ya. Karena sekali lagi Liga Inggris ini sorotan dari mana-mana. Manchester United pun juga seperti kita ketahui ini salah satu klub terbesar di dunia dengan fans terbanyak di dunia juga, jadi sangat disorot. Mudah-mudahan sih mereka tetap bisa konsisten, terutama nanti ketika permainan agak turun supaya bisa bounce back. Lalu disinggung juga tentang Lisandro Martinez. Gue pikir gue nggak akan ngobrol terlalu banyak tentang Lisandro Martinez karena so far so good. Ternyata dia sempat diinginkan oleh Arsenal, itu kabarnya, dan Erik ten Hag juga mengkonfirmasi kalau dia menginginkan Lisandro Martinez, dan ya dia mendapatkan Lisandro Martinez, pemain yang tentu saja di Ajax bekerja sama juga ya dengan Erik ten Hag. Terakhir ini menurut gue yang cukup menarik di bagian kedua. Tadinya gue pikir akan membahas lebih tentang Anthony, ternyata tidak ya. Tentu saja Anthony ini merupakan topik, apakah dia akan dimainkan ya kan. Gue sudah pernah bahas di bagian pertama. Kemungkinan besar dia akan dimainkan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah dimainkan dari awal atau tidak. Itu saja sih menurut gue ya, ringan amatiran. Tapi bukan itu, ternyata yang dibahas terakhir ini adalah tentang Cristiano Ronaldo. Poin pentingnya adalah Erik ten Hag, karena di kolom komen contohnya ada beberapa sobat Football United yang menyampaikan ya sebenarnya nggak penting Cristiano Ronaldo itu pre-season dan segala macam, dia pemain yang bagus ya bla bla bla. Ternyata Erik ten Hag mengatakan salah satu faktor terbesar kenapa Cristiano Ronaldo belum dimainkan secara banyak menitnya ternyata pre-season. Karena menurut Erik ten Hag pre-season itu sangat penting ya, tidak bisa tidak mengikuti pre-season. Ini merupakan dasarnya. Erik ten Hag mengatakan demikian. Ini sekali lagi ini merupakan dasarnya pre-season. Jadi, dan ini kita bisa lihat ya, pemain yang bermain paling tidak di starting 11 itu ya yang sering dimainkan sebagai starting 11 juga di pre-season. Maka ya menurut gua kaitannya sangat jelas ya. Cristiano Ronaldo masih banyak yang harus dikejar. Permainan dikatakan juga berbeda gayanya dari musim lalu, jadi dia harus mulai lagi dari awal Cristiano Ronaldo untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang baru. Lalu juga bagaimana bekerja sama, lalu juga bagaimana menempatkan posisi. Ini juga hal-hal yang harus dikejar oleh Cristiano Ronaldo, di mana pemain-pemain lain ini di pre-season sudah jauh lebih sudah jauh lebih advance atau jauh lebih ke depan dibanding dengan individu seorang Cristiano Ronaldo, yang menurut gue sih dengan kemampuan seorang Cristiano Ronaldo
dia pasti akan bisa mengejar, tapi dia butuh waktu, tidak bisa secara langsung. Dan gue sangat sepakat dengan Erik ten Hag dengan tidak membiarkan dia, artinya tidak dimainkan sama sekali juga tidak ya, dia diikut sertakan dan dia dilibatkan juga dengan menjadi pemain pengganti kan, diberi menit bermain terus yang semakin lama agak semakin banyak sedikit-sedikit, sehingga menurut gue nanti kalau dinilai sudah siap, sudah beradaptasi betul, ya mungkin akan segera mendapatkan menit bermain yang tinggi. Karena seperti dikatakan oleh Erik ten Hag, dia ada skemanya dia nih dengan seorang Cristiano Ronaldo, dan menurut gue itu bukan sekedar basa-basi ya, tapi memang itulah yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Dan ya, yang terakhir juga gue sepakat tentang fitness atau kesiapan fisik dari seorang Cristiano Ronaldo yang sekali lagi harus dikejar. Di pertandingan menghadapi Leicester ada momentum dia kalah sprint ya. Oke, mungkin ada yang berkata mungkin bisa jadi karena faktor usia dan segala macam. Tapi yang gue lihat adalah apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo setelah sprint. Kalau tidak salah dia langsung memegangi lututnya. Artinya apa? Biasa pemain itu kalau sudah memegangi lututnya ya artinya agak sedikit ya itu lelah gitu loh ya. Dan menurut gue dia tidak bermain dengan menit bermain yang banyak loh. Dia babak pertama nggak main sama sekali. Jadinya ada fisik juga yang harus dikejar oleh seorang Cristiano Ronaldo. Tentu saja juga kondisi fisik ini juga nanti ada kaitannya dengan gaya permainan yang masih harus dikejar adaptasi oleh seorang Cristiano Ronaldo. Tapi yang paling penting juga menurut gua ya, selain dari hal-hal teknis yang disebutkan oleh Erik ten Hag, ini ringan amatiran ala gua adalah soal mental, soal sikap, soal karakter, dimana kita tahu beberapa waktu belakangan ini Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin pindah ya. Sang agen mencari klub baru, dan menurut gue ini kan ada fokus yang berbeda, dan gue harapkan ya sudah disudahi saja, sekarang fokus dialihkan ke Manchester United pelan-pelan sehingga 100% atau bahkan 150%, sehingga dia bisa lebih happy. Gue tidak melihat Cristiano Ronaldo ini seperti happy, katakanlah demikian ya, ketika dia turun. Ada seperti kayak, gue nggak bisa bilang beban sih ya, tapi kayak dia nggak lepas begitu loh dari raut mukanya. Sekali lagi ini ringan amatiran ala gue, dan gue harap ini berbeda gitu. Mudah-mudahan dengan Manchester United bisa meraih hasil positif dari pertandingan ke pertandingan, sehingga juga bisa lebih mengangkat posisi di klasemen, nanti juga di turnamen di kompetisi lain yang diikuti, Carabao, FA dan juga Europa League. Mood dari Cristiano Ronaldo ini bisa naik lagi ya, karena gue yakin sebenarnya dia ini pemain super profesional. Tapi jangan lupa, seprofesionalnya pemain, dia itu juga seorang manusia yang punya mood, punya perasaan, punya pikiran, punya fokus dan lain-lain. Dan ini menurut gue faktor penting juga yang harus disusun ulang, dibangun lagi, diperbaiki bahkan untuk seorang Cristiano Ronaldo melihat kejadian beberapa waktu terakhir ini. Jangan salah ya, gua ini salah satu orang yang sangat happy, luar biasa happy-nya ketika Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United. Bahkan gua beranggapan dengan sikap yang tepat dari seorang Cristiano Ronaldo, dia akan bisa jadi seorang legenda di Manchester United dengan sikap yang tepat ya. Dia tidak jauh jaraknya dari itu semua menurut gua. Karena dia pemain Manchester United, pastinya gua dukung. Gua tahu apa yang dia lakukan di musim-musim sebelumnya. Gue sangat menikmati permainan Cristiano Ronaldo. Bahkan ketika gue ke Old Trafford, gue juga sangat enjoy. Gue bisa melihat dia langsung secara langsung ya. Gue bisa melihat dia secara langsung ya, karena di beberapa sisi dari seorang Cristiano Ronaldo ini gue mengidolakan Cristiano Ronaldo. Tapi gue juga harus objektif. Gue tidak bisa mengatakan oke, dia harus dimainkan, enggak, karena gue juga menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sisi Cristiano Ronaldo. Itu saja sih ya. Jadi bukan berarti gue berpendapat seperti ini gue nggak suka dengan Cristiano. Enggak. Beberapa jersey gue di rumah namanya di belakang by the way Cristiano Ronaldo. Anak gue pun juga demikian. Jadi buat gue dia pemain spesial. Sejauh ini dia pemain spesial, masih mungkin yang paling spesial ya, salah satu dari beberapa pemain yang paling spesial menurut gue ya, dengan amatiran yang ada di skuad Erik ten Hag di Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini, beberapa jam ini sebelum pertandingan Manchester United menghadapi Arsenal. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.